warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ibandi Akmal Faludian Dewi dari Prodi MTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabin masinis dan fasilitas penumpang KRL. Kemudian untuk materinya yaitu ada tiga, yaitu kabin masinis LRT, kabin masinis MRT, yang terakhir fasilitas penumpang. Yang pertama itu kabin masinis LRT Jakpro. LRT Jakpro yaitu sarana kereta light rail transit Jakarta disebut dengan light rail vehicle. LRV milik LRT Jakarta dibuat oleh pabrik kereta asal Korea Selatan Hyundai Rotem Company sebanyak 8 rangkaian trainset dengan jumlah total 16 unit kereta diproduksi untuk mendukung pengoperasian LRT Jakarta. Kemudian untuk layout sarana LRT Jakarta sendiri, yang pertama itu satu rangkaian transit LRV atau light rail vehicle terdiri dari 2 unit kereta yang dihubungkan dengan articulate bogie. Tiap ujung rangkaian kereta dilengkapi alat perangkai atau coupler otomatis untuk koneksi dengan kereta lainnya. Dapat digabungkan hingga 4 transit atau 8 kereta dalam satu rangkaian. Yang keempat yaitu ruang masinis terletak di tiap ujung rangkaian kereta. Bisa kita lihat ini merupakan gambar dari LRT Jakpro sendiri. Kemudian tiap unit kereta memiliki 4 pintu B-pairing atau 2 di tiap sisi. Terakhir, tiap unit kereta memiliki 3 jendela besar yang bagian atasnya dapat dibuka sebagai ventilasi udara jika kereta berjalan tanpa menggunakan AC. Kemudian ini merupakan susunan rangkaian kereta dari sarana LRT Jakarta. Bisa kita lihat ini tampak samping, tampak atas, dan dari dalam juga terlihat. Kemudian satu rangkaian kereta transit LRV terdiri dari 2 unit kereta. Keduanya merupakan kereta berpenggerak atau motorcar dengan konfigurasi MCA dan MCB. Satu transit LRV menyediakan 40 tempat duduk, 20 tempat duduk per unit kereta dan mampu menampung 230 penumpang berdiri. 135 penumpang per unit kereta. Dapat menampung 270 penumpang berdasarkan pada pemuatan beban penuh AW3 termasuk area kursi roda. Kemudian vehicle general drawing. Ini merupakan gambar dari overview MCA. Dan ini overview dari MCB. Nah, ini merupakan build equipment in driver room atau dari kabin masinis sendiri. Ini merupakan gambarnya seperti ini. Kemudian ini interior of control part in driver desk. Ini interior untuk mengontrol. Nah, ini merupakan equipment in driver room. Yang pertama itu 1 headlight, 2 tail light, 3 front camera, 4 window cleaning assembly, 5 front destination indicator. Ini layout of equipment in the cab inside. Ini ilustrasinya, kalau aslinya itu seperti ini. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Dan ini untuk item-itemnya itu main cab desk terminal board, defroster, water pump, radio control unit, encoder, CCRV monitor, operation panel, ATS MMI, TCMS display unit, main communication panel, train radio control panel, operation panel, handset operation panel 1, master controller operation panel 3, console light relay box. Dan ini untuk master controllernya ada throttle, ada master key, kemudian ada
ada forward dan reverse. Untuk forward itu sebagai maju, reverse itu untuk kereta berjalan dengan mundur. Ini dinamakan dengan direction switch. Ini bukan master control. Kemudian ini ada operation panel, itu tombol-tombol yang digunakan untuk mengoperasikan yang mempunyai fungsi tertentu. Itu seperti emergency stop, console light, operation mode, uncoupling, wiper, salon light, cap light, headlight, defroster, door left close, hazard warning, horn booster, door left open, kemudian door left enable untuk buka tutup pintu, seperti emergency brake digunakan ketika ada keadaan darurat, atau wiper yang digunakan ketika ada halangan atau sesuatu menempel di kaca. Untuk lampu kabin, lampu sorot, semua ada tombolnya masing-masing. Kemudian ada door enable PP, main reservoir EP cut out, parking brake, dead man, coupling, holding brake, alter, MTS cut out, obstacle detection BP spare. Kemudian ini untuk lanjutannya itu door right close, line flow fan, door right enable, and door right open, buka tutup pintu. Dan ini other cap occupied, cut out, dead man, uncoupling, all door close, safety override, coupling, door enable, bypass, brake applied, spare, buzzer, lamp test. Dan ini PB apply, PB release, startup, shutdown. Ini fungsinya untuk PB itu parking brake, untuk apply, parking brake untuk release. Jadi parking brake apply itu berarti parking brake sedang digunakan, untuk release itu parking brake jadi di off kan. Dan ada stop car activate button, kemudian car deactivate button. Ini untuk equipment name to be installed in the NMCA. Ini ada 10 sini dengan totalnya ada yang 2 unit dan 1. Seperti passenger information display, ADS rack, temperature inside sensor, gangway light, Ethernet switch, egg port, Ethernet switch, 60 port, access point, emergency interphone, terminal port, and part terminal port, frame end. Dan equipment to be installed in the NMCB. Di sini juga ada 10 seperti di atas. Passenger information display, ATS rack, temperature inside sensor, gangway light, Ethernet switch, egg port, Ethernet switch, 60 port, access point, emergency interphone, terminal port, and part, frame, terminal port, frame end. Ini video kami masinis. Di sini tidak bisa di-play dikarenakan ini dalam bentuk PDF. Mungkin kalau dalam bentuk PPT bisa digunakan. Kita lanjut. Itu 2 itu kabin masinis MRT Jakarta. Untuk kabin masinis MRT Jakarta seperti ini. Ini sekilas mungkin terlihat sama seperti kabin masinis LRT Jakarta, namun ini ada beberapa perbedaan. Seperti ada DMI, Driver Machine Interface, dan TIS, Train Information System. Dimana untuk LRT sendiri menggunakan Gate of Automation 1, untuk MRT Jakarta itu menggunakan Gate of Automation 2. Ini untuk kabin equipmentnya itu ada 22. Yang pertama master control, switch panel A, switch panel B, switch panel C, switch panel D, indication panel, emergency brake switch panel,
Door Control Panel Operation Mode Switch, ATO Mode Switch, ATP Mode Switch, Rescue Operation Switch, Driver Display Unit, Monitor, EMI, Monitor, CCTV Monitor, Train Radio Control Unit, Battery Voltage Meter, Catenary Voltage Meter, Double Pressure Gauge, Cap Distribution Board, Drivers Console Control, Announcement Controller. Dan ini ada Master Control, di mana Master Control ini ada 7 equipment atau item. Yang pertama itu power. Ini throttle power sebagai maju, dan braking untuk mengerem, power dan brake controller. Kemudian ada deadman switch, ada reverse handle untuk memundurkan, ATO start switch, door open atau close switch, air horn switch, master control switch. Nah ini untuk ilustrasinya, dan ini gambar aslinya seperti ini. Master control switch ini di bagian bawah untuk master key-nya off dan on. Untuk video kabin masinis MRT Jakarta ini juga diperlihatkan, tapi belum bisa di play karena ini dalam bentuk PDF. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu fasilitas penumpang, dimana untuk LRT Jakarta sendiri atau Light Rail Transit Jakarta disebut dengan Light Rail Vehicle. LRV milik LRT Jakarta dibuat oleh pabrik kereta asal Korea Selatan, yaitu Hyundai Rotem Company, sebanyak 8 rangkaian dengan jumlah total 16 unit kereta diproduksi untuk mendukung pengoperasian LRT Jakarta. Nah, ini merupakan susunan rangkaian kereta seperti yang dijelaskan di atas. Sama. Dan ini untuk desain eksterior sarana LRT Jakarta, mana untuk pertama itu indikator tujuan perjalanan. Itu tentu penting sebagai informasi untuk tanda muka sarana. Itu pengondisian udara AC untuk kenyamanan penumpang di dalam kereta agar nyaman dengan udara yang stabil, jendela tentu juga untuk melihat suasana di luar, dan untuk pintu penumpang untuk keluar masuknya penumpang sendiri, untuk lampu utama, lampu ekor, dan lampu rem. Dan kabin masinis terbuat dari GFRP, itu glass fiber reinforced polymer, dilengkapi dengan kaca depan yang luas, indikator tujuan, lampu utama, lampu ekor, dan rem, serta wiper. 1 unit pendingin udara dipasang pada rangka atap di tiap unit kereta. Kemudian 2 pasang pintu penumpang plug-in yang dipasang di setiap sisi kereta dengan lebar akses 1,5 meter atau 1500 mm. Kapasitas penumpang sarana LRT Jakarta ini merupakan informasi dari kapasitas penumpang sendiri, mana bedakan menjadi 4, yaitu kondisi beban penumpang dibedakan menjadi 4. AW1 semua duduk, AW2 AW1 plus 4 orang per meter persegi, AW3 AW1 plus 6 orang meter persegi, dan itu rasio duduk pada AW3. Dapat dilihat ini merupakan informasinya. Dan ini layout interior dan tempat duduk kereta dari LRT Jakarta sendiri. Tabel skenario kondisi beban penumpang duduk dan berdiri. Dan rasio duduk maksimum dari ketiga skenario adalah 14,8% atau sekitar 20 orang. Kemudian kita lanjut, desain interior sarana LRT Jakarta. Desain interior LRV mengedepankan kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan perawatan. Kemudian seluruh lapisan interior didesain dengan halus hingga ujung-ujungnya. Kapasitas setiap 1 unit kereta adalah 135 penumpang dengan rasio duduk 14,8%, yaitu 20 tempat duduk. Area untuk penumpang difabel berkursi roda disediakan di samping pintu sambungan antar kereta gangway.
terbuka didesain dengan pandangan atau view penuh untuk penumpang. Ini untuk area difabel dengan kursi roda, pintu penumpang, tempat duduk penumpang, jadi semua sudah disediakan dan diatur. Dan pegangan tangan sarana LRT Jakarta ini tersedia di setiap unit kereta, termasuk di kedua sisi pintu penumpang dengan warna yang kontras berwarna merah dari warna interior yang dominan dengan putih. Kemudian ada deskripsi umum, ini merupakan deskripsi umumnya. Sisi interior ini merupakan atasnya yaitu AC. Dan passenger emergency intercom, terdapat 4 unit passenger emergency intercom di setiap transit LRT Jakarta sebagai alat komunikasi dari penumpang jika terjadi kedaruratan. Ini digunakan ketika terjadi keadaan yang benar-benar darurat, maka penumpang dapat melakukan emergency intercom yang tersambung langsung kepada masinisnya. Passenger informasi display, ini juga ada 4 unit layar informasi penumpang, yaitu tersedia di 2 unit per kereta. Ini berguna untuk memperhatikan beragam informasi perjalanan melalui layar PAD ini. Kemudian ada dynamic route map, terdapat 8 unit layar berita digital yang tersedia pada bagian atas setiap pintu penumpang. Ini merupakan salah satu hal yang penting karena digunakan untuk menginformasikan tujuan perjalanan, posisi kereta, sisi pintu yang akan dibuka, dan stasiun berikutnya. Kemudian ada salon kamera atau scam dipasang di dalam langit di setiap ruang kereta dan dapat melihat seluruh bagian interior. Terdapat 4 unit scam sebagai kamera CCTV pada setiap transit untuk memantau ruang penumpang secara real time. Setiap kamera dipasang menghadap satu sama lain sehingga minimalisir area yang tidak terpantau. Nah, ketika passenger emergency intercom difungsikan, CCTV secara otomatis akan terfokus pada penumpang yang akan menekan PEI atau passenger emergency intercom. Ini merupakan lingkup fasilitas penumpang KA bandara, ini seperti ruang kabin masinis, fasilitas penumpang, dengan bersama. Dan itu saja pemaparan dari saya, penjelasan dari saya tentang kabin masinis dan fasilitas penumpang. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samida.